Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama kakak sendiri Adila Febiana. Terus ada teman-teman kakak juga di sini, ada Muhammad Ferry, terus ada Kak Ferry, terus ada Kak Ratmawati atau bisa dipanggil Kak Mawar, terus ada Kak Desi, terus ada Kak Rizka. Nah, izin ya kami untuk jatuhnya untuk menjadikan kalian narasumber dalam tugas kami. Sebelumnya kami adalah mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Terus di sini kakak sebagai moderator, nanti yang akan menjadi fasilitator atau memandu kalian itu ada Kak Ratmawati, dan yang sebagai notulensi itu adalah Kak Rizka. Nah, sebelumnya itu apakah kalian bersedia untuk diwawancarai dengan menggunakan teknik FGD atau forum group discussion? Bersedia, Kak. Terima kasih atas kesediaannya. Sebelumnya mungkin kakak jelasin dulu apa itu forum group discussion atau FGD. Jadi kalau FGD itu tuh namanya forum kan, forum grup diskusi gitu. Kalau bahasa Indonesianya itu merupakan jatuhnya kita diwawancarai, nanti bakal dibentukkan, kalian ada 6 nih dalam satu kelompok kan, nanti bakal ditemui dengan ditemani dengan satu fasilitator yaitu Kak Ratmawati. Nah, di situ fasilitatornya Kak Ratmawati hanya sebagai memfasilitasi, tapi nggak boleh buat menjawab pertanyaan. Misalnya kalian mengajukan gitu, misalnya tiba-tiba kalian mengajukan juga gitu, kakak pernah nggak kena DBD, dan itu fasilitas berhak untuk tidak menjawab, karena di sini kami hanya untuk fasilitator ini sebagai penanya saja. Nah, nanti kalian itu bukan sifatnya kayak diwawancarai satu-satu, tapi bener-bener langsung kayak ditanyain gitu loh bareng-bareng. Kalian boleh siapa duluan yang ingin menjawab gitu. Kalau tidak bisa menjawab juga tidak masalah, tapi sebisa mungkin menjawab. Dan ini tipenya sederhana, dalam artian mohon maaf ya berisik di tempat kakak. Oke, kakak lanjutin. Jadi kalian bakal ditanya, pertanyaannya itu mengenai DBD. Kalian boleh istilahnya kalau nggak paham nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak nggak tahu jawabannya ya udah nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin menjawab dan nggak usah santai aja gitu loh. Jangan seperti kayak ujian yang istilahnya dicari di Brainly atau gimana gitu. Jadi benar-benar berdasarkan pengetahuan kalian. Kalau seandainya kalian nggak tahu, nggak apa-apa gitu loh. Misalnya nanti Kak Mawar nanya ini tentang pengertian DBD, silahkan dari kalian menjawab gitu loh. Tapi kalau bisa sebisa mungkin semuanya menjawab gitu, karena kan bentuknya forum kan, forum diskusi. Terus itu paling kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, misalnya kayak Kak boleh nggak off cam atau gimana, open cam atau gimana, karena nanti kita juga berdasarkan privasi kalian gitu. Nanti pun kalau misalnya kalian tidak terima untuk mukanya ketahui, kami bakal jatuhnya, kami bakal bentuknya itu cuma hanya rekaman, jadi suara kalian aja gitu kan. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Yang lain ada? Nah, sebelumnya mungkin kakak mau nanya juga, kalian yang pernah kena DBD di sini siapa? Apa semuanya nggak kena DBD? Siapa? Kalista ya? Oke, berarti ada satu orang yang pernah kena DBD ya? Pernah, Kak. Oke, paling Juga pernah, Kak. wah banyak. Oke. Terima kasih loh ini. Jadi banyak. Oke, mungkin dari mulai perkenalan diri ya. Nanti habis itu akan dipandu langsung dengan fasilitatornya yaitu Kak Ratmawati gitu. Untuk peserta silakan. Mungkin dari urutan pertama kali ya. Terus mungkin nama, umur, sekarang tuh jenjang perkuliahan, jenjangnya itu jenjang pendidikannya apa, SMP atau SMA, terus sama pernah kena DBD atau enggak, untuk kami nanti tulis gitu. Mungkin dari yang pertama ya, Jasmine.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Jasmine, umur aku 16 tahun. Aku sekarang SMA, aku udah pernah kena DBD. Oke, terima kasih Jasmine. Halo Jasmine. Oke, lanjut mungkin ke nomor 2 ya, Naila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila. Sekarang tingkatnya di SMA, terus belum pernah kena DBD dan insya Allah nggak pernah. Amin. Terima kasih Naila. Halo Naila. Oke, lanjut ke nomor 3. Halo, nama aku Dania. Sekarang aku SMA. Aku udah pernah kena DBD. Oke, Dania umur berapa? Umur 16 tahun. Oke, terima kasih Dania. Halo Dania. Lanjut nomor 4 ya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Cahaya, umur 17 tahun, sekarang jenjang pendidikannya SMK, belum pernah kena DBD. Oke, terima kasih. Halo Cahaya. Lanjut ke nomor 5 ya. Halo, nama aku Cesia Martiga, umur 17 tahun, sekarang SMA kelas 12, belum pernah kena DBD. Halo, lanjut. Siapa tuh terakhir? Assalamualaikum, aku Kalista, umur 19 tahun, sekarang lagi semester 4. Aku pernah kena DBD. Halo, Kalista. Oke, mungkin ini aja, mungkin aku sebagai moderator hanya menyampaikan aja mengenai hal-hal yang tadi. Oke, akan dilanjutkan dengan fasilitator kami, yaitu Kak Ratmawati. Kepada Kak Ratmawati dipersilahkan dan selamat teman-teman untuk melakukan forum grup diskusinya. Baiklah, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Dan terima kasih. Mengakhiri hari Mawati selaku fasilitator akan memimpin jalannya FGD pada sore hari ini. FGD ini akan membahas mengenai pemahaman teman-teman semua tentang penyakit demam berdarah dengue atau yang sering disebut dengan DBD. Baik, saya mulai FGD sore hari ini dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang teman-teman sekalian ketahui mengenai demam berdarah dengue atau DBD? Untuk teman-teman semua, silahkan utarakan pendapatnya masing-masing. Boleh dijawab, teman-teman? Pendapat kalian mengenai apa sih demam berdarah itu? Ini aku jawab setahu aku ya, Kak. Ya. Jadi kalau demam berdarah dengue atau DBD itu demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk betina yang dia itu di tubuhnya udah ada virusnya gitu. Jadi pas gigit manusia, virusnya ke manusia itu. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada yang mau ditambahkan dari teman-teman semua? Saya, Kak. Itu yang Aku mau nambahin, Kak. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar.
Aku mau nambahin Kak. Kedengeran Kak? Ya, baik. Kedengaran. Kalau aku DBD itu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Kalau dari pengalaman aku sendiri, biasanya gejalanya itu berupa demam panas tinggi berhari-hari sama enggak nafsu. Maaf, bisa tolong diulangi? Tidak terdengar. Teh. Ya? Iya, kedengeran nggak Kak? Sudah. Tadi pas air-airnya ada terputus. Aku ulangin ya Kak. Kalau menurut aku, pengertian DBD itu penyakit yang ditekan oleh nyamuk dengan gejala-gejalanya. Kalau yang aku alamin itu panas tinggi berhari-hari sama nggak nafsu makan. Oke, terima kasih Jasmine. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, Kak. Kalau menurut saya sih itu beda oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk. Baik, terima kasih. Baiklah, dari pendapat teman-teman sekalian dapat saya simpulkan bahwa yang teman-teman ketahui mengenai DBD itu ialah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk, yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk tersebut. Tadi juga ada yang menyebutkan dengan gejala berupa demam, panas tinggi, dan kurangnya nafsu makan. Kemudian, jika nyamuk tersebut berbahaya, dapat menyebabkan penyakit DBD bagi manusia. Apa sih upaya yang teman-teman dapat lakukan untuk mencegah dan menghindari penyakit DBD tersebut? Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terhindar dari penyakit DBD tersebut. Boleh utarakan pendapatnya teman-teman? Menjaga kebersihan Kak. Oke. Iya, terus nambahin bisa juga kayak kalau ada genangan-genangan air di rumah itu sebisa mungkin kayak dibuang airnya supaya meminimalisir bibit-bibit nyamuk kan gitu. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Sama mungkin kalau menerapkan 3. Oke, itu tadi ya dari yang dapat saya simpulkan pencegahan yang kalian ketahui seperti menerapkan 3M, menjaga kebersihan dan pencemaran air untuk berkembang biaknya vektor nyamuk penyebab penyakit. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian, apakah lingkungan di sekitar kalian sudah mendukung dalam pencegahan yang dilakukan? Saya beri contoh seperti tadi menjaga kebersihan, tidak adanya tumpukan sampah lagi di lingkungan tempat tinggal Anda. Karena kan sampah sebagai salah satu tempat perkembangnya vektor nyamuk yang akan menyebabkan penyakit DBD. Boleh sebutkan atau jelaskan teman-teman, apakah lingkungan sekitar teman-teman sudah mendukung dalam pencegahan yang dilakukan?
boleh utarakan pendapatnya. Belum Kak, masih banyak sampah-sampah yang menumpuk, terus masih banyak juga genangan-genangan air yang dibiarin aja gitu. Oke. Pendapat lainnya atau boleh ditambahkan? Sama Kak, masih ada genangan-genangan air kayak misalnya di bak-bak air gitu Kak, atau di drum itu belum ditutup secara sepenuhnya, jadi masih bisa jadi perkembangbiakan nyamuk. Maaf sebelumnya, apakah boleh diulangi? Tidak terdengar. Di tempat saya belum Kak, karena masih ada bak atau drum-drum air gitu di sekitarnya, dan juga keadaannya itu tidak tertutup, jadi masih bisa ada potensi perkembangbiakan nyamuk. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baiklah, tadi kan saya menanyakan upaya dari lingkungan untuk pencegahan yang dilakukan. Nah, tadi dari beberapa teman-teman menyebutkan bahwa belum ada upaya yang dilakukan, seperti masih terdapatnya genangan-genangan air dan tumpukan sampah untuk perkembangbiaknya nyamuk sebagai faktor penyakit demam berdarah. Nah, menurut teman-teman kalian, bagaimana sih caranya yang dapat kalian lakukan agar bisa meningkatkan upaya untuk pencegahan demam berdarah ini di sekitar kalian, di lingkungan kalian? Kalau dari contoh tadi sih itu lebih rutin nguras bak mandi sama dikasih obat jentik obat yang buat matiin jentik-jentik nyamuk itu. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Meningkatkan kesadaran diri aja sih, buat lebih rajin buang sampah pada tempatnya, nggak suka numpukin sampah. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Dari teman-teman semua mengenai DBD.
Baik, tidak ada. Jika tidak ada FGD ini, saya akan tutup dengan kesimpulan bahwa yang teman-teman ketahui mengenai DBD yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk. Dengan gejala berupa demam tinggi, menerak kebersihan dan pencemaran lingkungan. Baiklah, sampai di sini kegiatan FGD pada sore ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri FGD ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Ratmawati sebagai fasilitator yang telah membantu jalannya FGD pada sore hari ini. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sebagai sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber dalam FGD yang kami emban pada saat ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kami kurang gitu mungkin dalam hal banyak hal gitu, mohon dimaafkan. Terus terima kasih juga teman-teman yang partisipasinya dengan menjawab kami apresiasikan karena menurut kami pribadi nggak ada jawaban yang salah, nggak ada jawaban yang benar gitu, karena semuanya punya perspektif masing-masing gitu, dan rata-rata jawaban kalian benar semua juga kok. Terus paling itu aja. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Misalnya kayak bilang, Kak nanti tolong ya rekaman Zoom-nya jangan wajah gitu, malu gitu sama wajahnya gitu, nanti rekamannya berbentuknya suara aja atau gimana gitu. Boleh kritik dan sarannya gitu untuk kami. Apakah ada? Kalau tidak ada, berarti boleh ya. Ini kan jatuhnya nampilin wajah teman-teman nih sebagai narasumber. Apakah boleh nantinya rekaman ini dalam bentuk video ini kami upload untuk tugas kuliah di drive yang bakal kami kasih ke dosen kami pribadi. Lagi telah meluangkan waktunya, kakak sangat-sangat berterima kasih karena deadline yang mengejar. Itu aja mungkin cukup sekian. Kakak dan kakak selaku yang mewakili teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih telah turut serta dalam sebagai narasumber pada tugas kami, yaitu yang bertemakan forum group discussion tentang pemahaman DBD. Udah paling itu aja. Selamat sore. Boleh keluar kok, nggak apa-apa. Oke, forum. Jadi sebelumnya aku jelasin dulu sedikit mungkin ya. Forum group discussion itu artinya di mana kita bakal ngelakuin forum atau sebuah grup diskusi lah. Nanti akan di situ akan dipandu oleh Kak Ratmawati sebagai fasilitator yang akan menanyakan juga. Nah, karena di situ misalnya nanti seputar DBD kalian nggak usah deg-degan atau gimana, takut atau seperti apa, karena ini berdasarkan pengetahuan kalian aja gitu loh. Jadi spontan aja jawabnya. Kalau memang kalian paham, langsung aja jawab gitu. Misalnya kayak ditanyain mengenai apa sih pengertian DBD, terus misal aku tahu gitu lah, satu jawab tangan aja, aku Kak pengertian DBD itu bla 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 bla. Yang lain juga jangan jangan insecure lah, pokoknya takut jawabannya salah atau benar. Gak ada jawaban yang salah atau yang benar di sini. Kita sama-sama belajar juga kan di sini. Jadi itu aja paling. Kalau mungkin nanti buat mekanismenya biar lebih teratur ya,
Misalnya kalau kalian mau menjawab bisa raise hand atau langsung ngidupin audio, langsung ngomong aku Kak yang ingin jawab, biar lebih enak juga gitu, jalannya lebih mudah. Terus paling udah itu aja. Ada yang ingin ditanyain? Adakah ingin ditanyain sebelum dimulai? Untuk para narasumber nih kayak Dava, Vida, Ata, Nisa, sama Eva. Oh ya, sebelumnya juga nanti tolong ini ya, tolong perkenalkan dirinya. Cuman cukup nama, usia, sekarang lagi jenjang pendidikannya apa. Misal kayak kakak gitu, nama Adila Febriana, umur 20 tahun, terus jenjang sekarang kuliah kan di universitas, terus dengan pernah kena DB atau enggak. Kalau pernah kena DB bilang pernah kena DB, kalau belum kena DB, seperti itu sih. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyain sebelum masuk ke perkenalan? Apa ada? Cukup. Oke. Kita mulai saja mungkin dari yang nomor urut pertama ya. Untuk Dava mungkin bisa memperkenalkan dirinya, nama, usia, sekarang SMP atau SMA atau SMK atau dan seterusnya, sama pernah kena DB atau enggak. Untuk Dava dipersilahkan. Iya, Assalamualaikum. Nama saya Dava Isnaini, umur 16 tahun, lagi pendidikannya di SMA kelas 1. Dan belum pernah kena DBD. Oke, terima kasih Dava. Halo Dava. Oke, lanjut mungkin nomor 2 ya, Vida. Oke, Assalamualaikum. Nama saya Alfida Salsabila. Sekarang usianya 16 tahun. Tahun ini 17. Saya sekarang sudah kuliah semester 2 di Unsri Pendidikan Biologi. Waktu SD pernah DBD waktu kelas 4. Ya, halo Vida. Untuk selanjutnya yang nomor 3. Assalamualaikum, nama saya Tasyaira, umur 15 tahun, jenjang sekolah kelas 1 SMA di SMA Negeri 14 Palembang, belum pernah kena DBD. Halo Tasya. Oke, lanjut yang nomor 4 ya sekarang. Nomor berapa sekarang? Yang 4 ya. Assalamualaikum, nama saya Anissa Maharani, saya umur 15, sekarang saya di SMA YPI Tunas Bangsa Palembang, nggak pernah kena DBD. Halo Nisa. Selanjutnya Eva, boleh memperkenalkan dirinya? Halo, Assalamualaikum, saya Eva Junarti, jenjang sekolah kelas 1 SMA di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Saya tidak pernah kena DBD. Halo Eva. Oh iya, kalau yang mau open cam silahkan open cam, kalau berhalangan nggak masalah. Oh iya, kami dari sebelumnya mungkin tadi belum ada yang dengar juga ya, karena tadi kan connecting audio. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa semester 4 Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Mungkin itu aja ya kalau untuk saya pribadi sebagai moderator. Dilanjutkan dengan Kak Ratmawati sebagai fasilitator. Silahkan mengikuti di jalan FGD dan mohon bantuannya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta FGD. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri FGD pada pagi ini. Saya Ratmawati selaku fasilitator akan memimpin jalannya FGD pada pagi ini. FGD ini akan membahas pemahaman teman-teman sekalian mengenai penyakit demam berdarah, dengue atau yang sering disebut dengan DBD. FGD ini tujuannya
mengetahui bagaimana pengetahuan atau seberapa paham teman-teman sekalian mengenai penyakit DBD. Di sini, saya ingin mendengar pendapat, kritik, ataupun saran dari teman-teman sekalian mengenai topik yang akan kita bahas pada FGD pagi hari ini. Baik, saya mulai FGD pagi. Apa yang teman-teman sekalian ketahui mengenai demam berdarah dengue atau DBD? Untuk teman-teman sekalian silahkan utarakan pendapatnya. Apa sih DBD itu menurut kalian yang kalian ketahui? Silahkan. Permisi Kak, Ata mau menjawab. Penyakit DBD itu penyakit yang disebabkan karena infeksi virus dengue yang melalui nyamuk Aedes aegypti. Permisi Kak, Nisa mau menjawab. Penyakit virus yang dibawa oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis, serta orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki resiko yang lebih jauh. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baiklah, saya rasa cukup untuk pertanyaan pertama. Dari pendapat teman-teman sekalian yang saya dengar tadi, bahwa DBD itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk yang sering terjadi di daerah tropis. Nah, dari pertanyaan yang pertama ada kaitannya untuk pertanyaan yang kedua. Jika nyamuk tersebut berbahaya dan dapat menyebabkan penyakit demam berdarah bagi manusia, apa upaya yang teman-teman lakukan untuk mencegah dan menghindari penyakit DBD tersebut? Upaya yang dapat teman-teman lakukan untuk mencegah dan menghindarinya. Silakan teman-teman utarakan pendapatnya. Menurut saya upaya untuk mencegah dari penyebaran virus dari DBD itu atau infeksi dari DBD itu tuh kita tuh harus membuang semua genangan-genangan air yang bisa memicu nyamuk itu untuk membuat sarang di sana, kayak tempat berkembang biak. Terima kasih. Apakah ada yang menambahkan? Jadi pencegahan demam berdarah pada anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan.
Dengan cara lain, pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu. Menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal tiap minggu. Menutup rapat tempat penampungan air, melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Nisa mau menjawab, Kak. Menurut saya mengenakan pakaian tertutup, menerapkan 3M. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, saya rasa cukup. Saya simpulkan dari pertanyaan yang kedua bahwa teman-teman sudah mengetahui cara upaya pencegahan untuk menghindari penyakit DBD ini dengan cara seperti mengurangi genangan air yang akan menyebabkan tempat vektornya bersarang, melakukan vaksinasi, pemberantasan sarang nyamuk, menutup bak-bak, dan menerapkan 3M serta menjaga kebersihan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, menurut kalian apakah lingkungan sekitar kalian sudah mendukung dalam pencegahan yang dilakukan? Saya beri contoh ya, seperti tidak ada tumpukan sampah lagi di lingkungan tempat tinggal kalian, karena kan sampah ini sebagai salah satu tempat berkembang biaknya vektor nyamuk yang akan menyebabkan penyakit DBD. Boleh teman-teman sebutkan atau jelaskan apakah lingkungan sekitar teman-teman sudah mendukung dalam pencegahan yang dilakukan? Silakan dijawab. Saya mau jawab, Kak. Menurut saya sudah tidak ada sampah yang menumpuk. Mohon tolong bisa diulangi, tidak terdengar. Yang barusan menjawab. Menurut saya sudah cukup. Tidak ada sampah yang bertumpuk gitu. Terima kasih. Apakah ada yang menambahkan? Nisa, Kak, menurut saya sudah cukup karena tidak ada lagi genangan air yang untuk membanyakan perkembangan nyamuk serta sudah ada untuk mengambil tempat sampah. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Menurut tidak, lingkungan tempat tidak sudah cukup bagus, cuman kadang masih ada tetangga yang kadang buang sampah domestik limbah domestik sehingga mencemari yang genangan air itu yang dekat kayak tempat dam kayak gitu, sehingga masih banyak sampah-sampah gitu. Cuman kalau misalnya di depan rumahnya itu sudah hilang sampahnya, cuman masih sering di bagian genangan airnya itu kalau mereka mau buang sampah. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup ya, tadi ada beberapa peserta.
Ini mungkin jaringannya Kak Mawar terkendala, jadi aku yang lanjutin mungkin ya. Terus tadi kalau kesimpulan yang bisa aku ambil adalah kalau di lingkungan kalian rata-rata sudah sesuai gitu untuk melakukan dalam hal upaya pencegahan nyamuk. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaannya, ini pertanyaan masih berkaitan dengan pertanyaan di nomor sebelumnya, itu apakah upaya yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar rumah kalian gitu atau di lingkungan kalian sudah mendukung gitu dalam upaya pencegahan DBD? Mungkin bisa diutarakan pendapat-pendapat. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Atau punya pendapat lain? Menurut saya Kak sudah teratur karena masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya serta setiap minggu 3 hari sekali ada tukang sampah yang mengambil sampahnya. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin menambahkan mengenai pendapat upaya yang dilakukan masyarakat di sekitar lingkungan kalian dalam pencegahan? Apa ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin di tempat yang lain beda gitu. Seperti apa? Kalau sudah tidak ada yang ingin memberikan pendapat, saya akan memberikan kesimpulan bahwa rata-rata di tempat kalian sudah menerapkan, masyarakat sudah menerapkan pencegahan dalam upaya mencegah adanya DBD. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya gitu. Sebagai pengganti fasilitator, kesimpulan yang bisa saya tarik adalah DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang biasanya terjadi di iklim negara subtropis dan tropis. Lalu yang bisa dilakukan dalam pencegahannya yaitu dengan menerapkan 3M, terus terus juga memberikan buku kabate, terus menggunakan pakaian yang lengan panjang, membuang sampah untuk tidak menumpuk adanya nyamuk, terus untuk di lingkungan sendiri pun juga sudah efektif dalam menangani upaya DBD, dan masyarakatnya pun sudah sadar dalam menerapkan upaya pencegahan DBD. Itu saja mungkin pertanyaan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu aja mungkin aku balik lagi ke moderator. Itu aja mungkin, kalau ada yang ingin tanyain aja sekarang, misalnya Kak bener nggak jawabanku atau gimana gitu, atau ya gitulah. Terus juga ini bersediakan untuk rekamannya kami upload. Sedia Kak. Sip, oke, terima kasih. Mungkin telah meluangkan waktunya ya, yang lumayan lah, beberapa menit nih, hampir setengah jam lebih lewat ya.
untuk ini. Terus terima kasih sudah berpartisipasi di sini. Mohon maaf kalau selama dari awal sampai sekarang di akhir ini, di detik ini ada salah kata atau ucapan atau perbuatan dari kami selaku yang melakukan wawancara dari kalian, dan kami sangat berterima kasih lah, banyak terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan? Oke, kalau cukup saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh lift. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali.